Kami datang Tuhan. Biar selalu Tuhan kutinggikan korban. Biar selalu Tuhan kutinggikan korban. Tinggikan korban di hidupku. Amin. Ku tak ingin Tuhan melepaskan diriku dari kuasa-kuasaku. Jadikanlah daku rumahmu yang kudus. Jadikanlah daku rumahmu yang kudus, yang berkenan selalu di hatiku. Amin. Senantiasa rela mempersembahkan korban, habiskan hidupku bagimu. Di atas korban ku araskan kehabisanku. Di atas korban ku alaskan kehabisanku. Di atas korban ku percayakan hidupku. Di atas korban ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milikku selamanya. Bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan ku tinggikan korban. Amin. Tinggikan korban di hidupku. Tak ingin Tuhan mempersembahkan diriku dari kuasaku. Jadikanlah daku rumahmu yang kudus. Jadikanlah daku rumahmu yang kudus, yang berkenan selalu di hatiku. Senantiasa rela mempersembahkan korban, tak habiskan hidupku baik di atas korbanmu. Di atas korbanmu ku alaskan kehabisanku. Di atas korbanmu ku percayakan hidupku. Di atas korbanmu ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milikmu selamanya. Di atas korbanmu, di atas korbanmu ku alaskan kehabisanku. Di atas korbanmu ku percayakan hidupku. Di atas korbanmu ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milikmu selamanya.
kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sama seperti pujian ini, bahwa di atas korban-Mu lah, maka juga dosa-dosa kami telah diampuni oleh Tuhan. Di atas korban-Mu juga, maka kami beroleh jalan untuk bertemu dengan Bapa. Yang dahulunya kami merupakan seteru, namun sekarang kami beroleh jembatan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kami boleh diampuni dan kami juga boleh diselamatkan. Hari ini kami bersyukur juga kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Sampai pada pagi hari ini kami masih boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ini semua merupakan anugerah yang paling indah, anugerah yang paling besar dalam setiap kehidupan kami. Biarlah dari awal hingga pada akhirnya ibadah kami ya Tuhan, seluruhnya berkenan di hati Tuhan. Dan biarlah anak-anak-Mu yang belum sampai ke tempat rumah ibadah ini, Tuhan menyertai mereka di tengah perjalanan sampai di rumah ini dengan selamat, tidak kekurangan apapun. Bagi sidang jemaat Tuhan yang menyaksikan secara online, Tuhan juga memberkati mereka di rumah mereka masing-masing. Bagi yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan juga yang memulihkan, memberikan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami akan memulaikan ibadah kami. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Puji Tuhan. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi dan shalom bagi kita. Shalom. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Kiranya rahmat kasih karunia damai sejahtera, pertolongan, perlindungan Tuhan melimpah bagi kehidupan kita. Dan kiranya juga kesehatan, keluarga, pelayanan dan pekerjaan kita senantiasa disertai oleh Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah, selamat bertemu kembali. Selamat untuk kita memuji Tuhan. Dan sebentar juga nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan beribadah dengan fokus. Biarlah semuanya untuk kepujian, kemuliaan nama Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian yang sangat lama Bapak Ibu Saudara dari Pesalo. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu. Kita akan menyanyikan pujian ini bersama-sama. Korban-Mu yang mulia, untuk darah-Mu yang suci, yang telah membebaskan, amin, segala noda dosa, segala noda dosa yang mungkin tak terampunkan, namun Kau telah menyucikan, ku diperdamaikan. Terima kasih Tuhan untuk tiap ajaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk tiap ajaran-Mu yang memberiku ketekunan dalam penyucian. Amin. Kasih Tuhan untuk pembukaan firman-Mu yang dapat memimpin aku mengerti kehendak-Mu hari demi hari, hari demi hari. Ku rasakan kasih sayang dan perhatian-Mu semakin mencekam dalam pribadi-Mu. Amin. Hari demi hari ku nikmati kelimpahan anugerah-Mu lewat pembukaan rahasia firman. Bait yang ketiga. Terima kasih Tuhan untuk janji perlindungan bagi setiap kehidupan yang mau disucikan. Amin. Walau kelak
rasakan. Hari demi hari ku rasakan kasih sayang dan perhatian semakin mencekam dalam pribadiku. Hari demi hari anugerah lewat pembukaan rahasia firman-Mu. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan lagu Pesallo, lagu yang sangat lama. Biasanya orang-orang yang sudah lama di GPT tahu lagu ini. Walaupun ini lagu yang sangat lama, namun dari liriknya ini kita belajar Bapak Ibu Saudara bahwa kita melimpah dengan anugerah yang dari Tuhan. Baik itu kesehatan, baik itu juga pekerjaan, baik itu juga firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama hari ini. Ini juga merupakan anugerah yang dari Tuhan. Kita bisa melihat bahwa banyak sekali permasalahan yang sudah kita lewati tahun 2020, 2021. Namun sampai pada hari ini kita tetap disertai Tuhan, kita tetap dianugerahi Tuhan kesehatan dan perlindungan yang dari Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan tetap bersyukur kepada Tuhan dan kita akan memuji memuliakan nama Tuhan karena kita sudah mengecap dan sudah melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan bersukacita bersama-sama. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bersorak-sorak, kita akan naikkan satu pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Yuk. Kita akan bertepuk tangan bersama-sama. Amin. Haleluya. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Sama-sama kita nyanyikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah. Amin. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Syukur bagi Tuhan, segala hormat bagi Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang bagi Tuhan, Allah yang memelihara. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagi Tuhan, segala hormat bagi Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi Tuhan, oh segala hormat bagi Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sekali lagi kita akan bersukacita memuji memuliakan nama Tuhan. Show. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia
Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Sama-sama katakan selamanya. Silakan dulu kembali Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa benar adanya bahwa kita telah melihat dan mengecap kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Terlebih kita sudah mengecap bagaimana kita sudah diselamatkan oleh Tuhan dan dosa-dosa kita juga telah diampuni oleh Tuhan. Kebaikan Tuhan juga akan kita terima dari firman Tuhan juga yang akan sebentar lagi kita dengarkan bersama-sama. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, barangkali ada dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya persilahkan. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, barangkali 1 tahun ke depan, 1 tahun sebelumnya sudah disertai oleh Tuhan. Ada Bapak Ibu Saudara, gak usah malu-malu Bapak Ibu. Yang kaum muda juga pemain musik gak masalah jika lo ada ingin bersaksi. Enggak? Oh enggak ya. Barangkali tetap kuat dalam kehidupan ini gitu. Enggak ada Bapak Ibu Saudara yang di belakang? Tidak ada? Oke, jikalau tidak ada, kita akan mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pemikiran kita, waktu kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian dari Psalm nomor 128, Mengapa Kau Memilihku, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan segenap kehidupan kita. Menjadi milikmu, sedangkan kau tahu salahku. Bagaimana mungkinkah mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan hidupku. Tuhan tolongku hidup menurut teladan-Mu. Tuhan tolongku hidup menurut teladan-Mu. Ku mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagi-Mu, berjalan serta-Mu setiap hari. Mengapa Kau memilihku? Mengapa Kau memilihku untuk menjadi milik-Mu, sedangkan Kau tahu salahku. Bagaimana mungkinkah mengampuni semua dosaku dan
Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mengapa kau memilih? Kita akan persiapkan hati kita untuk menjadi milikmu. Tuhan telah memilih kami. Walaupun Tuhan mengetahui segala kesalahan kami. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkinkah mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwa. Tuhan tolongku, oh Tuhan tolongku. Hidupku telah jalan, ku mau mentaati firman. Hidupku sekarang, hidupku sekarang, hidupku sekarang hanya bagimu. Berjalan sertamu setiap hari. Tuhan tolongku, Tuhan tolongku. Hidupku telah jalan, ku mau mentaati firman-Mu. Berjalan sertamu setiap hari. Tuhan, terima kasih jikalau kami masih mempunyai kesempatan untuk bertanya, mengapa Tuhan memilih kami? Manusia yang sudah hancur lebur di dalam dosa, tetapi Engkau masih mempedulikan dan menolong kami, mengampuni, mengangkat, memakai kehidupan kami, memiliki kembali kemuliaan yang hilang oleh karena korban Kristus. Tuhan, saatnya kami bertanya juga, untuk apa kami ini Engkau selamatkan? Pertanyaan ini tidak kalah pentingnya, Tuhan. Jikalau kami bertanya mengapa, maka jawaban Tuhan adalah kasih karunia, kedaulatan Tuhan yang berlaku. Tetapi sekarang bagi kami, ada pertanyaan untuk apa Tuhan? Kami sendiri tidak mengerti. Oleh sebab itu kami butuh firman-Mu Tuhan, supaya kami tidak sia-sia mengiring Engkau, supaya kami juga mengerti untuk apakah Tuhan memilih kami. Tuhan, tolong Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu memimpin kami, menguasai pikiran perasaan kami, supaya kami tekun mendengar, tidak menyalahfahami rencana baik Tuhan. Engkau beri kami kesabaran, kerendahan hati, pengertian untuk saling bisa memahami, sehingga Engkau memberkati kami dan ibadah ini berhasil, sehingga membawa kehidupan kami semakin dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan Shalom. Kita mendapat kemurahan Tuhan untuk senantiasa secara rutin kita boleh beribadah kepada Tuhan. Sekalipun keadaannya masih semacam ini, masih terganggu dengan keadaan pandemi dan lain sebagainya, tetapi saya ditekankan oleh Tuhan supaya kita jangan berlarut-larut di dalam hal-hal semacam ini. Oleh karena jikalau kita berlarut-larut, maka kita akan terbawa dengan suasana yang mencekam, yang menakutkan, dan kita tidak akan berkembang di dalam iman kita. Tadi sewaktu pembuka minta untuk kita menyaksikan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin ini masih merupakan sesuatu yang sangat menakutkan dan tidak biasa. Tetapi saya tadi mikir-mikir ada baiknya juga saya ini menyampaikan kesaksian, sekalipun kesaksian itu bukan dari saya, tetapi saya mendengar dari jemaat. Semalam, saudaraku, saya mendapat telepon dari seorang jemaat, seorang ibu. Dia menyaksikan tentang keadaannya, dan dia menyaksikan tentang segala beban tanggungannya. Dan saya hanya bisa mengatakan dan menghibur ibu ini melalui firman Tuhan. Saya katakan tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Oleh karena setiap apa yang tidak enak di dalam kehidupan kita, kalau itu seizin Tuhan, itu adalah proses untuk kita menjadi lebih baik. Dan kita tidak usah ragu dengan keselamatan kita. Oleh karena kita ini justru di dalam keselamatan itu kita harus menghadapi gelombang dunia yang meresahkan hati kita. Tetapi pada ujung kesaksian itu saya sangat bersyukur dan menyembah Tuhan. Ibu ini mengatakan, iya Pak, karena saya sekarang ini saya tidak lagi terlalu menyukai kesukaan dunia ini. Saya semakin undur dari segala apa yang menyenangkan saya di dunia ini. Tetapi saya sekarang lebih suka firman Tuhan. Waduh, saudara, hati saya mendengar itu mablek gitu. Ini merupakan suatu hiburan bagi seorang hamba Tuhan. Bagaimana seorang jemaat itu mengakui bahwa kesukaan dunia itu semakin jauh dari dia. Dan dia sekarang beralih kesukaan itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan dia mengatakan juga, kalau dulu saya tidak pernah berpikir begitu Pak. Tetapi hari-hari ini saya selalu memikirkan, kapan ya hari Minggu itu ada? Kapan hari Minggu itu datang? Supaya saya bisa beribadah. Waduh, saudaraku, ini suatu kesaksian yang sangat membangun. Kesaksian yang sangat membuat hati itu bergairah untuk melayani Tuhan. Hasil dari seorang hamba Tuhan itu ialah bahwa melihat jemaat itu mempunyai sukacita di dalam ibadah. Dan pagi ini saudaraku, saya tadi duduk di sana, saya ingat ayat-ayat itu dan saya mencoba mencari. Dan saya akan bagikan kepada saudara pagi ini, supaya kesaksian ini bisa punya kesinambungan. Demikian juga dengan nyanyian tadi, mengapa Tuhan memilih kita? Itu yang menjawab adalah Tuhan, kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita.
dan juga kasih karuniaku bagi semua orang yang aku kehendaki. Tidak ada seorang pun yang bisa mencampuri hal itu. Tetapi bagian kita sering kita nggak mau tanya, untuk apa Tuhan? Itu kita tidak mau tanya itu. Karena kita takut. Tapi biarlah pagi ini saudaraku, firman Tuhan itu menerangi hati kita. Membuat suatu jawaban juga di dalam kehidupan kita. Supaya kita mengerti untuk apa Tuhan memanggil dan memakai kehidupan kita. Mari saudaraku, kita baca di dalam Yesaya 58. Ini ada serangkaian ayat yang cocok sekali dengan apa yang disaksikan oleh saudari itu, oleh seorang ibu itu. Bagaimana dia merindukan firman Tuhan dan dia merindukan hari ibadah itu. Saya waktu mendengar itu saya ditegur oleh Tuhan. Saya harus menyampaikan ini kepada jemaat. Supaya jemaat jangan berlarut-larut di dalam hal itu, saudaraku. Oleh karena ada jaminan Tuhan, kita tidak boleh sembrono, tetapi kita juga tidak boleh terlalu berlarut-larut, memanjakan diri. Apa dikira saudaraku kalau kita itu menyembunyikan diri maka semuanya akan beres, akan selamat? Belum tentu saudaraku. Saya teringat cerita dari siapa itu? Perempuan keponakan Mordekai, itu siapa itu? Esther. Mordekai berkata kepada Esther, jangan kau kira engkau ini adalah permaisuri raja, maka celaka ini juga akan datang kepadamu. Itu perkataan itu mengingatkan saya. Jadi kemanapun kita sembunyi, maut itu tetap mengincar kita. Tetapi yang terbaik ialah kita bersembunyi pada batu karang kehidupan, yaitu Kristus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan yang fana ini, kita tetap selamat di dalam Dia. Itu jauh lebih penting. Mari kita baca Yesaya 58 ayat yang ke-13 mulai. Ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, terus maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Iya. Jadi ini sejak dulu saudaraku, pada zaman Nabi Yesaya. Dia memberikan satu wawasan kepada orang-orang percaya waktu itu. Apabila engkau menghormati dan tidak menginjak-injak hukum Sabat dan melalaikan Sabat itu dengan segala urusan keduniawianmu, dan engkau menyebut hari Sabat itu satu hari yang nikmat. Sabat itu untuk manusia, bukan manusia diperbudak oleh Sabat, tetapi Sabat itu diadakan untuk manusia masuk di dalam perhentian Tuhan, menikmati hari yang mulia itu. Segala ciptaan yang baik, yang sungguh baik, kata Tuhan, maka manusia itu diberi hak dia juga untuk menikmati hari yang baik itu bersama-sama dengan Allah. Dan apabila engkau menghormati Sabat dan tidak menjalankan segala acaramu, artinya Sabat itu lebih penting dari perkara-perkara yang lain.
segala kesenangan dunia ini berikan dia waktu dia makan. Dia makan, dia memperhatikan tamu undangan itu makan dengan lahap. Dan kemudian dia mencoba makan makanannya dan dia kelihatan sekali wajahnya. Dia sangat kecewa dengan kehidupannya dan dia letakkan sendoknya dan dia bilang, singkirkan semua. Dia tidak mau makan. Sampai sedemikian, saudaraku. Jadi sebetulnya, saudaraku, kenikmatan-kenikmatan keduniawian ini, kalau Tuhan tidak memberikan kesempatan buat kita menikmati, semuanya itu tidak ada gunanya. Itu hanya pelengkap. Bagaimana saudara, kita ini mau makan enak sementara kita ini penuh dengan penyakit-penyakit yang mengancam. Dengan sakit gigi aja sudah, itu yang paling ringan. Kita tidak bisa makan enak. Bagaimana kita mau melencer sedang kita berjalan beberapa langkah saja kita sudah tidak tahan. Apa yang kita nikmati? Oleh sebab itu saudaraku, kita harus memprioritaskan sesuatu yang terbaik dari Tuhan, yaitu Sabat, hari perhentian, hari kita beribadah. Sehingga kita mendapat suatu janji, apabila engkau menghormati dan tidak menjalankan segala acaramu, tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan disenangkan oleh Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kemenangan. Bukit-bukit ini adalah obstacle, adalah sandungan-sandungan yang kita hadapi di bumi ini. Bisa saja loh saudaraku, orang itu beribadah tapi hatinya tersandung. Bisa. Saya tidak menyalahkan. Saya juga dulu ya pernah gitu kok. Tidak ada yang salah dalam hal ini. Tetapi yang salah itu, kalau kita pertahankan itu terus, itu ada yang keliru itu. Kesandung, tidak senang kepada pembicara. Lumrah saudaraku, lumrah. Saya dulu juga gitu. Saya tidak menyangkal mungkin saya lebih jelek dari orang yang semacam itu. Kritis terhadap firman Tuhan. Bagus itu bagus. Tetapi marilah kita menghormati hadirat Tuhan. Kita tidak usah saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Itu tidak produktif saudaraku. Tidak ada gunanya. Tetapi Tuhan mau supaya kita ini semua berhasil. Kita menghormati hadirat Tuhan di dalam setiap pertemuan hidup kita. Maka Tuhan menjanjikan, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Aku akan membuat engkau menang atas bukit-bukit di bumi ini dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari pusaka Yakub, dari pusaka Israel, yaitu firman Allah yang hidup. Akan diberikan kepadamu, sebab mulut Tuhan itu sendirilah yang mengatakan kepada kita. Saudara, inilah pentingnya kita beribadah. Inilah pentingnya kita mulai memikirkan untuk apa kita ini dipanggil dan dipakai oleh Tuhan. Kalau kita ini cuma sebatas bertanya, mengapa, mengapa, mengapa? Lama-lama juga Tuhan mengatakan, percuma. Tapi kalau kita sudah mulai bertanya, untuk apa Tuhan? Maka di sanalah Tuhan akan memberi kita hikmat untuk kita menjawab secara pribadi segala kebutuhan kita yang kita dapatkan dari Tuhan. Sekarang saudaraku, kita akan pindah kepada rangkaian firman Tuhan supaya kita tahu untuk apa kita ini dipanggil oleh Tuhan. Ya.
Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, maka firman Tuhan ini kembali lagi memberitahukan kepada kita sifat tabiat Tuhan itu, supaya kita tidak keliru. Ya, kita baca Ayub 36, Ayub 36, ayat yang kelima. Kita mengenali siapa Tuhan itu sebetulnya. Ayub 36 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Ketahuilah Allah itu perkasa. Ketahuilah. Ayat ini dimulai dengan perkataan werohono. Ketahuilah. Karena banyak yang tidak tahu. Atau tahu tapi tidak mau tahu. Ini lebih celaka lagi. Apa yang kita ketahui tentang Allah? Lanjut. Allah itu perkasa, Iya. namun tidak memandang hina apapun. Iya. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Dia perkasa di dalam kedaulatannya. Kalau Tuhan mau begini, tidak seorang pun bisa membantah, tidak seorang pun bisa meluruskan apa yang sudah dibengkok oleh Allah. Dia perkasa di dalam hikmatnya. Dia perkasa di dalam kedaulatannya. Maka manusia itu boleh memilih. Pilih itu satu kebebasan untuk manusia. Tetapi Allah itu memberikan ketegasan, kedaulatan ada pada tanganku. Contoh, kalau kita melempar batu ke atas, dia akan jatuh ke bumi. Itu kedaulatan. Manusia mengatakan tidak, aku tidak mau tunduk dengan kedaulatan Allah. Aku memilih, aku mau terbang. Silahkan. Tuhan memberikan hikmat akal budi kepada manusia. Manusia membuat pesawat terbang. Dan manusia boleh terbang keliling dunia. Tapi jangan mentertawakan Tuhan. Kita sudah melihat banyak contoh-contoh. Kapal Titanic. Tuhan bilang, Allah mengatakan, kalau batu masuk ke laut dia tenggelam. Orang yang membuat Titanic mengatakan, Tuhan tidak mampu menenggelamkan kapal yang aku ciptakan. Silahkan. Tetapi saudaraku, kedaulatan Tuhan itu tetap berlaku. Kalau orang itu gagal, maka orang itu tetap jatuh. Kalau orang itu gagal, orang itu akan tenggelam. Ini kedaulatan yang tidak bisa dibantah, saudara. Jadi Allah itu begitu. Dalam hidup kita, kita boleh memilih apa yang mau kita pilih. Tetapi Tuhan memberikan garis kedaulatan itu. Supaya pilihan kita itu tidak menceng, saudaraku. Tidak sia-sia, tetapi pilihan kita itu pilihan yang berhasil di dalam apa yang kita maui. Tuhan mengatakan, ia perkasa di dalam akal budinya, namun ia tidak pernah memandang hina kepada siapapun. Kepada manusia terutama, yang diciptakan seturut gambar dan teladannya. Bagaimana Allah itu mau menghujat gambar teladan yang dia berikan kepada manusia. Tuhan tidak pernah menghinakan manusia. Tapi yang seringkali manusia menghinakan Tuhan. Untuk apa kita ini ikut Tuhan? Buat apa? Berlaku fasik. Ya. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, ia tidak membiarkan orang fasik hidup, Iya. tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Iya. Jadi Tuhan itu, saudaraku, dia tidak suka melihat kefasikan. Kefasikan itu, saudaraku, itu semacam kedurhakaan. Kata kasarnya itu kurang ajar. Kita lihat ya, orang yang fasik itu bagaimana di hadapan Tuhan. Kita pindah sebentar ke Maleakhi. Saudara, saya ingatkan sekali lagi. Di dalam ibadah, firman Tuhan itu begitu lincah. Dia pindah sini, pindah sana, pindah sini. Itu bukan cuma mau pindah, saudaraku.
Tetapi kita itu menjelajah, kita itu berselancar di dalam firman Tuhan. Kalau kita memang tidak pernah berlatih, tidak pernah membaca Alkitab, memang morat-marit, saudaraku. Tetapi di dalam penggembalaan itu memang begitu caranya. Kita itu diajari berselancar di dalam Alkitab, supaya kita itu mengenali ayat-ayat di dalam Alkitab. Beda dengan penginjilan, itu fokusnya cuma satu. Allah menyembuhkan, ayatnya cuma satu. Apa cerita tentang kesembuhan? Dan kemudian manusianya dipompa dengan emosi. Ayo percaya, ayo beriman, ayo. Dan kemudian terjadi sugesti. Belum tentu itu kesembuhan. Tetapi di dalam penggembalaan itu tidak demikian. Penggembalaan itu kita mencoba untuk berselancar dalam firman Tuhan. Kita mengenali banyak ayat-ayat firman Tuhan. Jangan kita bingung, saudaraku. Memang begitu. Itu tidak aneh. Supaya jemaat itu berkembang. Gereja itu training center. Saya sudah pernah katakan itu. Tempat kita belajar. Ya, coba kita lihat sekarang. Orang fasik itu bagaimana, tingkahnya itu bagaimana, dan Tuhan itu bagaimana terhadap orang fasik. Baca ayat yang ke-13. Maleakhi pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Demikian. Bicaramu kurang ajar tentang aku. Ya itu, saudaraku, kenemenen. Sloro kata orang Jawa. Ya, duroko. Bicaramu ini kurang ajar terhadap Tuhan. Kasar sekali ini. Terus? Firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Ini orang fasik. Ditegur tidak mau diem, ditegur tidak mau terima kasih. Malah sombong, malah tanya, apa salahku? Apa? Kok aku dibilang kurang ajar? Jangan sampai, saudaraku, karena Allah itu menghormati kita, maka kita juga harus menghormati Allah. Jangan kita bertindak fasik durhaka, sehingga Allah mengatakan kamu terlalu kurang ajar terhadap aku. Tapi kamu berkata, yang kurang ajar gimana sih Tuhan? Apanya yang kurang ajar itu? Coba saudaraku, Tuhan mau menjawab. Ayat 14. Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Sia-sialah beribadah kepada Allah itu apa sih? Minggu nang gereja nang omah wae turu. Istirahat. Ini orang fasik, saudaraku. Ini sudah benar-benar fasik. Dia tidak menghargai kepada Allah. Dia tidak menghormati kepada Allah. Dia mau pakai maunya sendiri. Buat apa kita ini beribadah kepada Allah? Terus? Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Untuk apa pentingnya kita ini kok mau repot-repot memelihara, ngeladeni apa yang harus dilakukan terhadap Tuhan terus? Dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Dan selalu prihatin di dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Untuk apa ini? Lah ini orang yang tidak mau tanya, saudaraku. Tanyanya itu tanya yang salah. Bukan tanya untuk apa kita ini mengiring Tuhan, supaya Tuhan itu diperkenankan dan kita diberi jawaban dalam diri kita. Tapi orang fasik itu justru pertanyaannya kebalik. Gawe opo sing repot-repot nang gereja? Wis gak gereja-gerejaan ora paten tuh. Sampai begitu ngomongnya. Buat apa kita ini melayani Tuhan? Buat apa kita ini sembahyang nangis-nangis untuk minta ampun kepada Tuhan? Ngapain? Ini orang fasik, saudaraku. Orang yang berdurhaka di hadapan Tuhan. Orang yang melawan Tuhan. Orang yang dikutuk oleh Tuhan.
Terus, oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. ini loh saudaraku, perkataan orang fasik itu yang sangat jahat. Dia mempengaruhi orang lain, mengatakan, cobalah kamu lihat, orang-orang yang tidak ikut Tuhan itu lihat, berbahagia hidupnya. Ini kesaksian semalam ini saudaraku. Saudari itu bertanya kepada saya, Pak, hati saya ini gelisah. Tetapi saya ini bertanya kepada orang luar yang tidak mengenal Yesus. Saya tanya kepada mereka, apakah hatimu ini susah? Apa hatimu ini gelisah? Apakah hatimu ini mengalami sesuatu yang tidak senang? Mereka menjawab saya, tidak. Mereka senang, happy-happy saja. Saya katakan kepada ibu, hati-hati ya Bu ya. Orang itu mengatakan dia itu happy-happy saja itu. Orang itu karena sakit Bu. Orang itu tidak membutuhkan Tuhan. Padahal dia itu sakit. Orang yang sakit itu tidak bisa menghargai makanan yang baik. Tidak suka makan, itu salah satu contoh. Dan dia tidak merasa lapar. Jadi orang yang mengatakan dia happy-happy, saya barusan teringat ada happy syndrome. Ya, orang yang kena COVID-19, apa itu namanya? Happy syndrome. Happy phobia, ya. Fobia. Hipoksia ya. Happy hipoksia. Saya ingat saudaraku waktu saya kena COVID tahun lalu itu, di mana saturasi itu tinggal 51%. Saya mengalami happy hipoksia itu. Saya dalam keadaan setengah sadar. Saya melihat segala sesuatu di sekeliling saya ini, sesuatu yang lucu. Percaya saudara? Orang sakit loh, mau mati loh. Dokternya sampai girap-girap. Dia bilang, ini cepat masuk rumah sakit, cepat masuk rumah sakit. Tapi saya disuruh istri saya, kamu masuk rumah sakit? Enggak. Saya melihat tabung oksigen di depan saya itu, rasanya ini sepertinya saya ini naik kapal. Enak sekali. Saya melihat sesuatu yang lucu semua. Kelihatannya sangat membahagiakan. Tidak ada rasa sakit, saudara. Begitu saya turun dari kamar, masuk mobil ambulans, sudah tidak ingat apa-apa. Sampai di rumah sakit dipasangi selang, diinfus, apa segala. Tidak terasa apa-apa. Semuanya terasa baik-baik saja, happy. Mabuk. Ya orang yang kayak gini nih loh, saudara. Yang sakit mau mati. Dia mengatakan semuanya happy katanya. Padahal ancaman maut itu semakin mendekat. Saya katakan kepada ibu, belum tentu jawaban itu seperti isi hatinya. Hanya dia tidak merasa bahwa maut itu mengintai hidup. Dan Tuhan itu Tuhan yang adil. Tuhan itu membiarkan hal itu terjadi. Supaya terjadi keseimbangan, dia boleh menikmati segala apa yang di dunia ini. Sebelum dia mengalami sesuatu yang menyakitkan. Hati-hati saudaraku. Jangan kita ini bersifat fasik. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan menghargai kita. Dan Tuhan mau memakai kehidupan kita ini. Siapapun kita, saudaraku, Tuhan mau memakai. Sekalipun kita ini harus melewati duka cita, melewati sengsara, melewati segala sesuatu yang menyakitkan. Tetapi di dalam Tuhan ada perjanjian-perjanjian Tuhan
yang kita peroleh setiap Sabat, itu yang akan membina kehidupan kita, menguatkan kehidupan kita, dan memberikan jalan bagi kita untuk kita bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara, sebagai ayat-ayat penutup, saya akan mengajak kita semua untuk memperdalam semuanya ini. Kita akan melihat di dalam Injil Matius. Saya ingin membawa kita di dalam suatu kenyataan, suatu contoh bagaimana Tuhan itu mau memakai orang-orang yang tadinya tidak dianggap apa-apa, tetapi oleh karena Tuhan itu menghormati manusia, siapapun dia. Memang saudaraku, sepintas lalu saya itu berpikir, kenapa ya Tuhan itu kok memilih orang Yahudi, kok memilih orang Israel? Kenapa dia tidak memilih orang Indonesia? Kan bagus. Sepertinya Tuhan ini kan tidak adil. Kok maunya pakai orang Israel? Kenapa tidak orang Indonesia Tuhan? Tetapi saudaraku, untung kita ini orang Indonesia. Kita tidak usah mengalami pengalaman yang sakit pahit sebagai orang-orang Yahudi, sebagai orang-orang Israel, yang di dalam sejarah hidupnya sangat-sangat menderita luar biasa. Dia bangsa yang dipilih oleh Allah, kedaulatan Allah atas dia. Maka Allah mau memakai Israel hancur-hancuran. Tetapi Tuhan mengatakan, lihat bangsa itu, di dalam kehancurannya aku melindungi, aku memakai dia. Kita orang Indonesia tidak usah mengalami seperti Israel, tetapi kita boleh menikmati hasil pekerjaan Tuhan di antara bangsa kita. Bukankah itu satu kebaikan Tuhan? Perlukah kita menjadi Israel? Tidak perlu. Tetapi rohani kita melihat bahwa Tuhan memelihara Israel. Ya, dari bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa yang tadinya tidak ada harapan, yang tidak punya Allah, yang tidak punya pengharapan, hidup liar di dunia ini. Tetapi Tuhan menyatukan, memanggil lewat korban Kristus. Dan Tuhan mau memakai kehidupan kita. Ini yang harus kita tahu. Kita baca, saudaraku. Yang kita baca ini, saudaraku, adalah bahan PA. Tetapi pada waktu saya mendengar PA itu berulang-ulang, saya pikir harus diberikan suatu arti rohani atas PA ini. Coba kita baca mulai ayat yang pertama. Matius pasal pertama ayat yang pertama. Demikian. Silsilah Yesus Kristus. Silsilah Yesus Kristus. Kelihatannya nyeleneh, saudara ya. Keluar ya ayat ini dari firman Tuhan. Tidak, saudaraku. Justru ayat ini akan memberikan penjelasan kepada apa yang tadi sudah kita dengar. Tidak ada yang keluar, saudaraku. Ya, terus inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Daud itu raja, Abraham itu raja. Buktinya dari mana? Kita itu kok tahu Abraham itu raja? Itu yang ngangkat itu siapa? Dijelaskan tidak itu bro di dalam sekolah teologi? Abraham itu raja dari mana? Tidak dijelaskan. Tetapi di firman Tuhan itu dijelaskan, saudaraku. Mari kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 23 ayat yang ke-6. Ini penetapan Abraham itu sebagai raja. Jadi saudara tidak usah ragu-ragu.
Memang Yesus itu tedake rojo, turunannya raja. Pertama Abraham itu raja besar, raja agung. Kita nggak tahu itu, karena kita tidak pernah baca firman Tuhan. Tapi kalau kita baca, Tuhan itu bilang Abraham itu raja. Sekalipun itu lewat mulut dari bangsa lain. Ayat 6 dari Kejadian 23. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. 23 ayat ke-6. 23 ayat yang ke-6. Kejadian. Dengarlah kepada kami, Tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Terus? Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Ini kejadiannya pada waktu Sarah wafat. Abraham sangat sedih di tanah perantauan. Dan dia datang kepada bangsa Het. Dan dia mengatakan, aku ini orang perantauan. Istriku mati. Aku butuh kuburan. Aku minta supaya engkau memberikan tanah kuburan kepadaku untuk makam istriku. Akan aku beli tanah itu. Kemudian bangsa Het itu, dia mengatakan kepada Abraham, Abraham, engkau ini sebetulnya seorang raja yang agung di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu pakailah tanah yang kami miliki untuk menguburkan istrimu. Tidak ada orang yang akan berani menggugat engkau. Ini firman Tuhan yang bilang, saudaraku. Sekalipun pengakuan itu lewat dari mulut orang asing, tetapi Tuhan mengakui, Tuhan memakai Abraham. Siapa sih Abraham ini? Bukan siapa-siapa, tapi Tuhan pakai dia. Siapa sih Daud? Daud itu bukan siapa-siapa. Daud itu dikucilkan oleh orang tuanya. Daud itu mengatakan dalam Mazmur, sekalipun orang tuaku, ayah ibuku tidak menganggap aku. Berarti dia itu anak yang disia-siakan. Saudara ingat waktu Samuel mau mengangkat raja-raja dari Israel. 7 kakak dari Daud ini lewat di depan Samuel. Tuhan mengatakan bukan, bukan, bukan. Sampai 7 kali bukan. Dan kemudian Samuel bertanya kepada Isai, cuma itu tah anak-anakmu itu? Karena Tuhan tidak menyuruh aku mengurapi mereka. Kemudian Isai mengatakan, oh iya ada satu yang bungsu itu. Sekarang dia lagi angon wedus, angon kambing. Samuel mengatakan, panggil dia. Maka Daud itu dipanggil kemudian muncul. Dan dikatakan firman Allah mengatakan, masih kanak-kanak. Mukanya masih kemerah-merahan. Dan masih anak-anak sangat muda, remaja, masih pelungah-pelungu. Tapi pada waktu Samuel melihat Daud itu, Allah berkata, inilah pilihanku, urapi dia dengan minyak. Kemudian Samuel bangkit dan menuangkan minyak pada tanduk minyak itu ke atas Daud dan ditahbiskan sebagai raja. Dan firman Tuhan mengatakan apa? Setelah Daud itu diurapi, maka Roh Kudus itu menguasai dia pada waktu itu dan untuk seterusnya. Daud itu bukan apa-apa, saudara. Dia anak yang disia-siakan. Tetapi Allah mau memilih dia. Untuk apa? Untuk kemuliaannya. Kemudian kita lanjutkan Matius 1 tadi, saudaraku. Kita pindah ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga demikian.
Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram. Iya, kita berhenti pada Tamar, saudara. Tamar ini orang Kanaan, perempuan Kanaan. Orang yang tidak masuk hitungan Tuhan. Tetapi Tuhan pakai Yehuda. Yehuda ini mendapat janji dari Allah. Dia sebagai singa yang menerkam. Dan dia sebagai satu suku dari Israel, dari 12 Israel. Dia suku yang terpilih, Yehuda. Dia yang akan menurunkan Mesias. Jadi jangan tanya mengapa Allah pilih Yehuda. Kenapa Allah kok tidak pilih Yusuf? Kedaulatan Tuhan, saudaraku. Yang penting ini untuk apa Yehuda ini? Yehuda ini dipakai untuk mengembangkan keturunannya sampai kepada Yesus. Saudara tahu ceritanya. Yehuda ini punya anak 3. Onan, Shela. Ini mati oleh karena dia jahat terhadap Tamar istrinya. Kejahatan apa? Kejahatan seksual. Sexual abuse. Oleh karena dia mendapat warisan hal-hal semacam ini dari Sodom Gomora. Dosa Sodom dibawa masuk ke dalam hidup nikahnya. Entah kejahatan macam apa yang dia lakukan terhadap istrinya. Tetapi Tuhan mau memakai Tamar. Jangan main-main, saudara. Kalau kedaulatan Tuhan itu sudah dinyatakan, siapapun, Tamar itu sekalipun orang kafir, Tamar itu dilindungi oleh Tuhan. Mati. Diganti dengan Onan. Onan ini juga sedemikian, saudaraku. Dia mengacaukan rencana Tuhan. Dia tidak mengembangkan keturunan Yehuda. Dan dia menyia-nyiakan Tamar. Ini jahat di hadapan Tuhan. Maka Onan ini juga dibunuh mati oleh Tuhan. Perlindungan Tuhan atas Tamar. Yehuda sebagai bapak mertuanya, dia mulai curang. Seharusnya dia memberikan Shela untuk ganti kedua kakaknya. Tetapi curang. Dia mencurangi Tamar. Shela disembunyikan. Dan Tamar diusir. Tidak tahu nasib depannya bagaimana. Dia disuruh kembali kepada bapaknya. Suruh pakai pakaian kejandaannya. Dan dia tidak diurus, tidak digubris dengan mertuanya Yehuda. Allah tetap melindungi Tamar. Suatu saat istri dari Yehuda ini mati. Dan Yehuda menjadi seorang duda. Pada suatu saat dia ingin menuju ke Timna, tempat usahanya. Rupanya Yehuda ini orang kaya. Tapi pada saat yang sangat kritis itu, yang tidak mungkin terulang lagi. Nah ini perhatikan saudara. Kita itu hidup cuma sekali. Mungkin kesempatan itu cuma ya waktu itu aja. Tapi kesempatan yang sangat minim itu dipakai oleh Tamar dengan sebaik-baiknya. Tamar itu tadinya dia berdandan sebagai seorang janda. Dia menurunkan dandanannya menjadi seorang pelacur. Merendahkan diri. Demi imannya untuk menyambung keturunan Yehuda. Demi janji Tuhan kepada dia. Dan dia akhirnya bertemu dengan mertuanya. Dan mertuanya itu menghamili Tamar dalam suatu peristiwa. Sehingga Tamar itu
dia menerima benih keturunan dari Yehuda secara langsung. Ini semua rencana Tuhan. Mungkin saudaraku, kalau dijabarkan semua ini tidak ada habisnya. Panjang sekali ceritanya. Tetapi biarlah kita tahu secara singkat bahwa kedaulatan Tuhan itu tidak bisa dibengkok, tidak bisa dilurus. Kalau Tuhan mau gitu ya gitu sudah. Apapun caranya. Pada waktu itu terjadi. Tamar mengandung dan dia punya anak yang bernama Peres. Dan dari Peres ini saudaraku, kita lanjut, kita baca di dalam ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram. Dan seterusnya ayat yang kelima, Salomo memperanakan bukan Boas. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Iya, Rahab. Rahab ini siapa? Rahab ini pelacur, orang Yeriko, orang kafir yang tidak ada kait-mengkait dengan Tuhan, tidak punya janji apa-apa. Tetapi telinganya tajam, imannya bangkit waktu mendengar siapa Allah Israel. Dan dia mengikat suatu perjanjian dengan Salmon, dengan pengintai dari Israel. Kalau engkau menang, jangan lupakan aku, selamatkan aku. Keselamatan itu yang dicari, saudara. Dan kita tahu ceritanya pada waktu Yeriko itu ambruk, diserang oleh Israel. Maka keselamatan itu datang kepada Rahab. Bukan hanya Rahab, seluruh keluarga Rahab, seluruh handai tolan famili Rahab itu diselamatkan di dalam satu rumah oleh karena janji. Di dalam Sabat itu ada janji kemenangan, ada janji keselamatan, ada janji kebahagiaan, ada janji damai sejahtera. Kapan kita punya janji? Kapan kita bisa mengikat janji dengan Tuhan? Kecuali kita mendengar firman Tuhan dan hati kita menjawab. Terjadi suatu ikatan. Apakah kalau sudah ada ikatan semuanya beres? Enggak. Banyak rintangan yang harus kita jalani. Bukit-bukit yang harus kita lalui. Tetapi Tuhan menjanjikan kemenangan itu kedaulatan Tuhan atas kehidupan orang-orang percaya. Rahab, kemudian ada lagi, siapa lagi itu? Betseba. Betseba itu siapa? Betseba itu perempuan yang tidak beres itu. Suaminya perang, dia buat skandal dengan Daud. Daud ini juga tidak beres ini. Seorang raja yang seharusnya menaungi. Tetapi dia justru membawa Betseba untuk jatuh bersama. Betseba ini juga tidak beres. Kalau saja, dalam pikiran saya ya, kalau saja Betseba ini menolak, Daud itu pasti menerima. Daud itu orang yang penuh roh. Daud itu punya hati yang baik. Kalau saja Betseba mengatakan, tidak, aku masih punya suami yang lagi berperang, Daud itu pasti akan leleh hatinya. Tetapi dua-duanya ini saudaraku jatuh. Betseba ini siapa? Tetapi Betseba itu kenapa dia mau ikut terus kepada Daud? Oleh karena Daud menjanjikan kepada Betseba bahwa anakmu nanti yang akan menjadi raja. Pada masa tua Daud, dia sudah pikun, dia sudah tidak bisa mikir panjang. Terjadi pemberontakan dari anak-anaknya. Adonia memberontak menjadi raja.
Untung ada seorang nabi yang bernama Nathan. Dia datang kepada Batseba. Batseba, kamu harus menuntut janji Daud. Oleh karena ini kehendak Tuhan. Sehingga Batseba memberanikan dirinya untuk dia datang kepada Daud. Dan di dalam masa tua Daud, Daud diingatkan oleh Batseba, Tuanku Raja, engkau mulutmu sendiri berjanji bahwa anak kita Salomo akan menjadi raja. Mereka semua, saudaraku, dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan kehadiran Kristus Yesus. Yang terakhir adalah Maria. Maria ini, Bunda Maria ini, seorang gadis yang lugu. Dia tidak banyak diceritakan, tetapi saya sangat terkesan dengan Maria ini. Saya masih ingat pada waktu saya di sekolah dasar dulu, diajarkan oleh para pastor saya, orang Belanda dulu, Pastor Kok, Pastor Masen, Bruder Antonius, itu orang-orang Belanda dulu yang masih mengajar saya. Ada kata-kata yang sangat berkesan yang ditekankan oleh para pastor itu di dalam hati saya, yaitu jawaban Maria. Yang pada waktu dia menerima suatu resiko yang besar itu, dia mengatakan, aku ini tidak mengenal lelaki. Bagaimana aku bisa menjalani hal ini? Oleh karena itu di dalam Yahudi itu sesuatu yang sangat tabu, bisa dihukum mati. Tetapi Maria itu, dia berkata kepada Gibril dan dia mengatakan, jadilah padaku seturut dengan perkataanmu. Tidak gampang, saudaraku. Seorang gadis yang lugu, seorang yang dijaga kekudusannya oleh Allah secara pribadi. Dia ini bukan disebut Bunda Kristus, bukan Kristotokos, tetapi dia disebut Theotokos, Bunda Allah. Orang yang sangat ditinggikan oleh Allah, yang sangat dilindungi martabatnya oleh Allah, menghadapi segala fitnah yang keji, tetapi Allah menyediakan jalan keluar, sehingga dia melahirkan Kristus di dalam perjalanan hidupnya. Itu Tuhan mau pakai. Untuk itulah kita dipanggil. Jangan kita hanya bertanya mengapa, tetapi kita ganti pertanyaan kita, untuk apa Tuhan? Kita tidak ngerti, Tuhan kasih ngerti. Masih tidak mau ngerti? Bagaimana? Inilah tuh, saudaraku, yang kita renungkan untuk hari-hari ini. Untuk apa Tuhan memanggil, memakai kehidupan kita untuk menampilkan Kristus di dalam kehidupan kita. Jangan kita kecil hati. Jangan kita sebagai orang yang membeda-bedakan siapa kamu, sopo siro, sopo ingsun. Orang yang membeda-bedakan bangsa itu apa namanya? Rasis itu jahat sekali, kejam sekali. Oleh karena rasis itu ialah melawan kedaulatan Allah. Hendaknya orang Kristen, khususnya kita yang ada di dalam gereja ini, jangan punya sifat rasis di dalam pikiran kita. Oleh karena rasis itu jelas melawan kehendak Allah. Kita menjadi seperti apa adanya kita ini. Kita tidak punya hak untuk membantah. Itu semua adalah kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita. Oleh sebab itu kita dipanggil, kita disatukan di dalam Tuhan. Dan kita menjadi anak-anak Allah yang kudus. Dilahirkan kembali. Bukan dari bangsa-bangsa keduniaan ini. Tetapi kita dilahirkan di dalam Kristus.
kita menjadi satu di dalam Dia, dan Tuhan memakai kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dan menjadi kenyataan dalam perjalanan hidup ini. Amin. Tadi saya sudah minta. Kita nyanyi di dalam Salu nomor 11. Dia lupakan betapa hinaku dulu. Hanya ini aku tahu adalah kerinduannya, senantiasa melakukan kehendaknya. Ingat lagi dosaku, segala dan berlaku. Dia lupakan betapa hinaku dulu. Hanya ini aku tahu adalah senantiasa melakukan kehendaknya. Bait 3, ya Tuhanku, ya Tuhanku, terima kasih untuk firman-Mu yang beri jaminan bagi keselamatanku. Tak layak menerima anugerah-Mu, Tuhan. Terimalah persembahan hidupku. Kita ulangi, ya Tuhanku, ya Tuhanku, terima kasih untuk firman-Mu yang beri jaminan bagi keselamatanku. Ku tak layak menerima anugerah-Mu,
terimalah persembahan hidupku. Refrain, kita pakai berdiri, saudara. Teringat dosaku, segala cacat celaku, Dia lupakan, tetapi aku hanya ini aku tahu adalah kerinduannya, senantiasa melakukan kehendaknya. Tuhan, terima kasih buat jawaban firman-Mu, sehingga kami tidak lagi selalu bertanya mengapa, karena kami tahu adalah kedaulatan Tuhan sepenuhnya untuk memanggil dan memilih kami. Bukan karena kami ini hebat, bukan karena kami kuat, atau kami pandai, atau kami tampan, atau kami cantik, atau kami apapun Tuhan. Tetapi kami menyadari banyak yang lebih dari kemampuan kami yang dimiliki oleh banyak orang di dunia ini. Tetapi jika Engkau mau memilih kami menghormati Engkau Tuhan. Oleh karena Engkau juga menghormati kehidupan kami. Kami mau Tuhan, Engkau bentuk dan Engkau kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau Tuhan menghormati Engkau, melayani Engkau, memanfaatkan Sabat, memanfaatkan waktu ibadah di dalam umur hidup kami. Kami menyadari Tuhan bahwa waktu manusia itu adalah sempit, tidak akan terulang untuk kedua kalinya. Tetapi di dalam kehidupan yang hanya sekali ini Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kami hikmat, keberanian untuk kami berani mengambil resiko apapun. Oleh karena Engkau melindungi kami, dan kami sangat meyakini akan hal itu. Firman-Mu telah menjawab kami Tuhan. Firman-Mu melengkapi kami, sehingga kami mempunyai keberanian untuk tampil memuliakan nama-Mu, menampilkan Yesus di dalam kehidupan kami, supaya dunia mengenal dan menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak. Sebentar Bapak Ibu Saudara semuanya, saya akan bacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Namun sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang selalu setia, yang selalu semangat dan sukacita di dalam mendengarkan ibadah-ibadah yang kita selenggarakan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Namun bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin mengalami kelemahan fisik atau kurang fit, bisa menyaksikannya secara online, tidak mengapa. Namun bagi Bapak Ibu yang fit, yang semangat, yang kuat seperti itu, silahkan saja menyaksikan secara tatap muka seperti hari ini, karena Tuhan selalu akan menyertai kita semua. Pengumuman yang kedua yang saya bagikan, ibadah kita berjalan seperti biasa, 1 kali di dalam 1 minggu, sampai nanti waktu kita kondusif, lebih kondusif lagi, kita baru menyelenggarakan ibadah PA dan juga ibadah sekolah minggu. Namun untuk hari ini, sampai pada hari ini ibadah kita berjalan seperti biasa. Ibadah PA, ibadah kaum muda, ibadah sekolah minggu berjalan secara online. Namun ibadah raya berjalan secara tatap muka seperti hari ini, 1 kali di dalam 1 minggu. Pengumuman ketiga yang akan saya bagikan bagi kita semua, kita nanti akan berdoa bagi yang berulang tahun. Yang pertama Bapak Hartono, suami dari Bu Yuni. Kita akan berdoa bersama-sama.
Dan yang kedua, kemarin kami lupa, Bapak Tony juga sedang berulang tahun, kami lupa. Namun kita akan doakan juga hari ini Bapak Tony. Dan juga hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, atau beberapa hari yang lalu kita kehilangan teman atau orang tua kita, atau teman seiman kita, yaitu Mami dari Bu Novita telah berpulang, telah dipanggil Tuhan. Dan sekarang berada di Surabaya ya. Surabaya, oke. Dan nanti kita akan doakan, kami semua tim dan semua anggota sidang jemaat, saya mewakili turut berbelasungkawa bagi Bu Novita, kiranya keluarga diberikan keikhlasan, diberikan kekuatan, dan diberikan semangat untuk selalu boleh menjalani setiap kehidupan yang ada, karena setiap kehidupan yang ada sudah direncanakan semuanya oleh Tuhan. Kami semua turut berbelasungkawa, Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan, namun kita nanti akan mendoakan oleh Bapak Gembala kita. Yang terakhir adalah ibadah sekolah minggu berjalan secara Zoom meeting, yaitu jam 11 nanti ibadah sekolah minggu berjalan. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anaknya, boleh membimbingnya untuk masuk di dalam ibadah sekolah minggu yang diselenggarakan secara Zoom meeting. Demikian pengumuman yang saya bagikan. Yang terakhir Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu mungkin yang pengen dijemput, mungkin ada kalanya kendaraannya barangkali rusak seperti itu, atau ada kendala, boleh saja langsung menghubungi saya atau menchat saya seperti itu. Saya akan langsung bisa menjemput dan mengantar Bapak Ibu Saudara. Nggak usah sungkan, kami siap sedia selalu untuk melayani Bapak Ibu Saudara semuanya. Demikian pengumuman yang saya bagikan bagi kita semua. Kita akan bagi berdiri bersama-sama, dan doa berkat akan saya serahkan kepada Bapak Gembala kita. Ulang tahun Bapak Tony sama Bapak Arto. Ini yang ini nggak usah. Mari saudaraku, kita akan berdoa sebelum kita meninggalkan tempat ini. Kita berdoa bagi kebahagiaan Bapak Tony dan Bapak Hartono yang telah mengalami kemurahan Tuhan dengan perpanjangan usia, mengalami ulang tahunnya. Dan kita doakan semoga Tuhan memakai kehidupan Bapak-Bapak ini untuk memenuhi panggilan Tuhan, menjadi sesuatu yang dipakai oleh Tuhan yang berguna. Ya. Dan juga kita berdoa untuk keluarga Ibu Novita yang mamahnya dipanggil Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami berdoa bagi Bapak Hartono, juga Bapak Tony yang berbahagia melewati ulang tahunnya. Tuhan, kiranya Engkau tetap memberkati tubuh jiwa roh dari bapak-bapak ini, dan terlebih lagi Engkau mau memanggil dan memakai kehidupan mereka untuk melayani Tuhan, melayani kerajaan surga. Engkau pakai Tuhan, bahkan keluarga mereka juga Engkau ikut sertakan di dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Juga kami berdoa bagi keluarga Ibu Novita yang orang tuanya, mamahnya telah Engkau panggil pulang Tuhan. Biar kiranya mereka dihiburkan oleh iman percaya mereka, dihiburkan oleh firman Tuhan, dan tidak ada kekecewaan dan keikhlasan penuh menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Oleh karena perpisahan ini tidak kekal, tetapi perpisahan ini akan Engkau beri masa berjumpa kembali di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan segala sesuatunya Tuhan ada di dalam kehendak, kedaulatan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah, cinta kasih, damai sejahtera, keselamatan yang kekal bagi tubuh jiwa roh kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah di dalam sukacitanya, dan kita diberkati juga secara jasmania, untuk kita juga menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mohonkan semuanya ini. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati.